Ke informasi dari arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat yang terpantau ramai lancar pada Sabtu malam. Jasa Marga menyebut di musim mudik Lebaran sudah ada 500.000 kendaraan yang keluar dari Jabodetabek melewati gerbang tol Cikatama. Lalu lintas terpantau normal di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Penerapan skema one way atau satu arah nasional juga pun masih berlaku mulai dari gerbang tol Cikatama di kilometer 70 hingga gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ada sebanyak 26 gardu pembayaran yang dibuka agar tak ada kepadatan atau antrean saat memasuki gerbang tol Cikatama. Jasa Marga menyebut di musim mudik Lebaran tercatat sudah 500.000 lebih kendaraan yang keluar Jabodetabek melewati tol Cikatama. Nah, yang ini suasananya di ruas tol Cikopo Palimanan yang terpantau ramai dan juga lancar. Salah satu titik yang jadi simpul kepadatan di rest area adalah kilometer 166 tol Cipali. Pemudik ramai untuk beristirahat. Di ruas arteri Karawang, Jawa Barat juga sama, keadaannya ramai tapi lancar. Beberapa pemudik, khususnya pemudik motor, mengaku memilih mudik pada hari ini untuk menghindari puncak kepadatan arus mudik di hari kemarin. Survei Kementerian Perhubungan mencatat ada sebanyak 33 juta orang memilih mobil pribadi sebagai pilihan utama untuk perjalanan mudik mereka. Mayoritas dari jumlah itu melintasi tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Bagaimana pihak Jasa Marga mengelola pergerakan pemudik tahun ini? Berikut wawancara Cindy Permadi dengan Lisha Oktaviana, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga. Saudara, tampaknya transportasi darat masih jadi pilihan utama untuk pulang kampung. Dari data survei Kementerian Perhubungan, hampir 60 juta orang memilih bus dan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi favorit di periode Lebaran tahun ini. Nah, artinya dengan begitu besarnya mobilitas pemudik, jalan tol akan jadi salah satu lokasi paling sibuk. Lalu bagaimana Jasa Marga menghadapi besarnya pergerakan masyarakat di periode itu? Bersama saya sudah ada Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Bu Lisha Oktaviana. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore Mbak, alhamdulillah baik. Bu Lisha, ini kita sekalian boleh jelasin, ini di belakang kita ada CCTV dari banyak lokasi, betul ya Bu ya? Ini betul, untuk mantau pergerakan selama arus mudik berarti ya? Betul, yang tadi disampaikan memang kita saat ini ada di pusat pengendali utama, Control Room Command Center-nya Jasa Marga secara grup untuk bisa kita pantau seluruh ruas jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group. Ini contohnya, ini adalah aplikasi GID kami, Jasa Marga Integrated Digital Map. Ini yang memang menjadi pengolahan informasi baik yang kami terima dari lapangan maupun data-data berdasarkan teknologi yang kami miliki seperti traffic counting, CCTV dan informasi-informasi yang ada ini dipantau di sini, di CCTV ini bisa terlihat. Nanti ada juga data lalu lintas hariannya per jam seperti apa. Ini yang juga menjadi rekomendasi kami sampaikan ke pemerintah, misalkan ya ke Korlantas, ke Kementerian Perhubungan untuk ada rekomendasi sebagai panduan indikator untuk adanya rencana rekayasa lalu lintas selama pergerakan Lebaran ini. Nah, kalau misalnya ngelihat dari CCTV, dari pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya titik-titik macet, simpul macet itu di mana aja sih Bu? Ya, kalau kita bicara dalam konteks Lebaran ya, angkutan Lebaran, memang paling padat itu ada di ruas Jakarta Cikampek. Itu memang titik kita lihat indikasinya itu adalah di gerbang tol Cikampek Utama. Karena kami pantau itu ada 4 gerbang tol utama yang keluar Jakarta itu paling besar itu 50-55% populasinya itu ke arah Trans Jawa melewati gerbang tol Cikampek Utama, lalu ke Kalihurip Utama ke arah Bandung. Lalu juga kita lihat yang ke arah selatan dari Jakarta itu ke arah Bogor ke Ciawi, atau yang ke arah barat itu di gerbang tol Cikupa yang mungkin nanti akan lanjut ke Merak atau mungkin mau menyeberangi ke Sumatera. Nah, ini yang kami pantau itu yang memang paling padat khususnya di titik kilometer 66 Jakarta Cikampek, karena itu adalah pertemuan antara dari arah Jakarta menuju Trans Jawa atau menuju Bandung ke Cipularang. Itu pertama, lalu juga tadi di 4 gerbang tol utama, lalu juga di daerah di Jawa Tengah itu di gerbang tol Kali Kangkung, atau di Jawa Timur itu juga di gerbang tol Warugunung, dan juga ada beberapa titik destinasi wisata biasanya kalau di libur Lebaran seperti ini. Nah,
masih ada juga biasanya pemudik ketika udah nyampe di gerbang tolnya ternyata saldonya kurang. Nah itu ada apa yang diantisipasi dari Jasa Marga? Ya, ini fenomena ini masih aja kita temui ya, bahkan kebanyakan di daerah dan juga di gerbang tol baru. Kemarin kita juga lihat fenomena ini di jalan tol Jogja Solo yang baru. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah dari sisi preventif itu kita sosialisasikan nih bagaimana pentingnya memastikan kecukupan saldo. Kami sudah hitung perkiraan apabila dari Jakarta sampai Semarang itu minimum Rp500.000 saldo yang harus sudah disiapkan. Kalau misalkan sampai Surabaya itu setidaknya sampai 1 juta, jadi sudah kami perhitungkan tarifnya. Dan ini kami juga himbau untuk bisa menggunakan kartu yang sama gitu ya, dipastikan karena memang secara sistem itu dan juga secara peraturan pemerintah itu kartu harus bisa membaca asal dan tujuan gerbangnya supaya bisa terkalkulasi dia wajib bayar berapa gitu. Jadi, nah pada saat mungkin ketemu gitu ya ada yang kurang saldonya, kami juga sudah tambahkan titik-titik lokasi top up di beberapa gardu dan gerbang tol, walaupun tidak kami sarankan ya, karena juga khawatirnya mengganggu transaksi, dan apalagi kami juga terima kasih dukungan dari berbagai macam provider yang sekarang sudah lebih mudah gitu ya untuk bisa top up saldo di handphonenya masing-masing. Dan ini juga langkah-langkah yang kami upayakan dengan adanya tadi mungkin bisa ke kantor gerbang atau di rest area itu juga ada beberapa titik lokasi top up tunai untuk bisa dicek nih kira-kira cukup nggak sih saldonya untuk sampai dengan tujuan. Nah kan salah satu strategi juga dari Jasa Marga agar tidak ada antrian kendaraan di gerbang tol adalah memberikan insentif ya, diskon tarif tol. Betul. Nah itu bagaimana caranya Jasa Marga memaksimalkan diskon tarif tol itu bagi pemudik agar tidak ada kemacetan yang berarti? Iya, jadi betul memang stimulus terkait potongan tarif ini kami berikan memang di ruas yang paling padat, yaitu ke arah Trans Jawa dari Jakarta sampai dengan Semarang. Berdasarkan hasil perhitungan kami dan juga data historis sebelumnya, ini kami berikan untuk khusus perjalanan yang menerus gitu ya. Jadi untuk kendaraan yang tap in di Cikampek Utama dan tap outnya di Kali Kangkung di Semarang. Jadi dan besarannya ini 20%. Dan kabar gembiranya adalah tahun ini kita berikan 8 hari, lebih lama dibandingkan tahun lalu 4 hari. Jadi 8 hari ini kita bagi 4 hari di periode arus mudik dari tanggal 24 Maret sampai 27 Maret. Lalu untuk arus baliknya sendiri itu di tanggal 34 April dan 89 April. Yang memang tadi tujuannya untuk mendistribusikan lalu lintas, menghindari waktu-waktu puncak tadi gitu ya, supaya tidak menumpuk di satu waktu. Nah, kalau juga dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, mengingat untuk puncaknya kan juga sudah lewat di tanggal 28, tapi kan juga masih ada orang-orang yang mungkin memang belum pulang kampung di hari H. Ada juga yang nanti akan kembali ke tempatnya kerja di masa arus balik. Kalau rekomendasi ini dari Jasa Marga, biasanya waktu-waktu yang bisa dipilih untuk oleh masyarakat untuk mudik tanpa adanya antrian yang begitu panjang, biasanya di hari apa ataupun juga di jam-jam berapa sih? Ya, tadi kan kita prediksikan puncak di arus balik di tanggal 6 April ya. Nah mungkin bisa dimanfaatkan tadi waktu pemberlakuan potongan tarif di tanggal 34 April atau 89 April. Mungkin kalau punya keleluasaan ya untuk bisa kembali lebih awal itu lebih baik di tanggal 34 April tadi. Dan memang waktu-waktu yang menjadi favorit kalau kita lihat data tahun lalu biasanya tuh dari Semarang mereka pagi siang hari, jadi nyampe Jakartanya tuh malam sore ya? Dan malam hari. Nah hindarilah waktu-waktu itu gitu, jadi kayak anti mainstream nih kita, jangan di waktu-waktu favorit, itu mungkin akan bisa lebih lancar gitu. Jadi ada beberapa waktu yang memang baiknya dihindari ya kalau untuk di arus balik. Saya juga lupa sampaikan, tidak hanya diperpanjang 8 hari tahun ini, tapi kita juga berlakukan potongan tarif 20% itu di Trans Sumatera. Okay. Jadi kami punya, Jasa Marga Group punya tol di Medan, di Belmera dan juga Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, terintegrasi dengan ruas-ruas Trans Sumatera lainnya. Kita juga berpartisipasi memberikan potongan tarif 20%. Jadi baru pertama kali kita juga melakukan potongan tarif ini di Medan, di Trans Sumatera. Pada intinya apapun moda transportasi yang dipilih, berhati-hati, persiapan yang matang itu jadi kuncinya, Bu Lisy. Betul sekali. Oke, baik. Ya kurang lebih itu ya tadi tips dari Jasa Marga juga, persiapkan kendaraan dan juga diri kalau bisa memang ada yang bisa bertukar untuk mengemudi, apalagi ya banyak sekali yang mudiknya juga jarak jauh, itu kurang lebih yang perlu diperhatikan agar bisa selamat di kampung halaman, bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat dan juga selamat. Saya Cindy Permadi pamit undur diri, terima kasih, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin, terima kasih, sampai jumpa.
Berbicara tentang mudik, saudara, perjalanan mudik memang kerap kali jadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Dan saking antusiasnya, pemudik ini bahkan ada yang menuangkan pesan unik di kendaraan mereka yang bisa saja mengundang gelak tawa bagi yang melihatnya. Seperti apa sebenarnya pesan-pesan unik yang mereka sampaikan di kendaraan mereka sendiri? Kita lihat yuk liputan jurnalis Kompas TV Suara Azani dan juru kamera Febri James di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Menjadi tradisi unik saat Lebaran, ini para pemudik selalu menuliskan di belakang barang-barangnya, ini khususnya yang sepeda motor dengan kalimat-kalimat unik. Salah satunya ini, saya melihat ini tulisannya adalah si bungsu pulang untuk lamaran. Ayo, coba kita tanya-tanya ya, siapa sebenarnya si bungsu ini? Halo Mbak, selamat malam Mbak. Halo Mbak, namanya siapa? Dengan Cia. Mbak Cia. Mbak Cia, apa nih artinya? Siapa yang mau lamaran nih sebenarnya, Mbak? Kebetulan kita berdua. Berdua sama Masnya juga mau lamaran. Ini yang bungsu siapa nih? Dua-duanya. Dua-duanya juga bungsu. Ini dari mana mau ke mana sih, Mbak? Dari Jakarta Pusat mau ke Kota Bumi. Oke, ini kenapa nih Mbak alasannya menulis menunjukkan kepada masyarakat publik bahwa mau lamaran gitu? Salah satunya untuk minta doa untuk mereka yang ngelihat gitu kan. Terus kayak kita senang akhirnya kita bisa di tahap ini gitu. Oke, akhirnya bisa pulang kampung untuk lamaran begitu ya, biar doanya tersampaikan, biar lamarannya lancar begitu ya. Di sana nanti berapa hari habis lebaran lanjut lamaran, habis itu gimana tuh? Kebetulan langsung habis lebaran langsung lamaran. Habis lebaran langsung lancar. Sebelum berangkat pulang ke Jakarta lagi. Berarti sebelum pulang Jakarta ini sekalian langsung lamaran begitu. Ini menarik sekali saudara karena kalimat-kalimat unik ini selalu menjadi tradisi sejelang mudik gitu ya. Saat mau lebaran dan ternyata salah satunya ini mau lamaran, Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak, semoga lamarannya lancar bersama Masnya dan lebarannya berbahagia juga. Jadi saudara, salah satunya memang yang ada menjadi tradisi unik ini ada tulisan-tulisan. Ini ternyata salah satunya maknanya adalah ingin didoakan kepada masyarakat yang membaca tulisan ini jelang perjalanan menuju kampung halaman. Suara Azani, Febri James, Kompas TV, Pelabuhan Ciwandan, Banten. Bahagia pada saat mudik, tapi jangan lupa juga kalau misalnya pada saat perjalanan mungkin kelelahan begitu ya, jangan lupa untuk sempatkan istirahat. Nah, di rest area di ruas tol Cikopo Palimanan kilometer 166 ramai pemudik untuk bisa sejenak beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan lagi gaspol ke tempat lainnya.